Semua orang bilang aku wanita paling beruntung memiliki suami sesempurna dia. Lembut, saleh, dan romantis. Namun, di balik senyum malaikat itu, tersimpan bangkai busuk perselingkuhan dan ribuan topeng yang perlahan membunuh jiwaku. Dia bukan suami idaman, dia monster. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton? Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Aroma nasi goreng mentega dan telur dadar yang gurih menggelitik indera penciumanku, memaksaku untuk membuka mata perlahan. Sinar matahari pagi menembus celah gorden kamar kami yang berwarna krem, menciptakan suasana hangat yang begitu menenangkan. Aku menggeliat pelan di balik selimut tebal, masih merasa enggan untuk meninggalkan kenyamanan kasur yang empuk ini. Namun, suara senandung lirih dari arah pintu kamar membuatku tersenyum lebar. Itu suamiku. Dia masuk membawa nampan berisi 2 piring nasi goreng, segelas jus jeruk, dan segelas kopi hitam kesukaannya. Dia mengenakan celemek bermotif bunga-bunga milikku yang terlihat agak konyol di tubuhnya yang tegap, tapi justru itulah yang membuatnya tampak semakin menggemaskan di mataku. Rambutnya masih sedikit basah sisa air wudhu subuh tadi, wajahnya bersih, dan senyumnya senyum itu adalah alasan kenapa aku merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia ini. Selamat pagi, Tuan Putri, sapanya dengan suara bariton yang lembut. Dia meletakkan nampan di atas meja kecil di samping tempat tidur, lalu duduk di tepi ranjang, menatapku dengan tatapan memuja. Ayo bangun, sarapan dulu. Aku sudah buatkan spesial buat kamu, tanpa cabai, persis seperti yang kamu suka. Aku bangun dan duduk bersandar di kepala ranjang. Mas, kok repot-repot sih? Harusnya kan aku yang masak. Kamu kan capek habis lembur semalam. Dia menggeleng pelan, tangannya terulur merapikan anak rambut yang berantakan di wajahku. Sentuhannya begitu halus, seolah-olah aku adalah barang pecah belah yang sangat berharga. Melayani istri itu pahala, sayang. Lagi pula, aku nggak tega bangunin kamu. Semalam kamu tidur nyenyak banget, pasti capek seharian mengurus butik. Hatiku meleleh. Sudah 3 tahun kami menikah, dan perlakuannya tidak pernah berubah sedikit pun. Dia masih Arya yang sama, laki-laki yang kutemui di sebuah seminar bisnis 5 tahun lalu. Laki-laki yang santun, tidak banyak bicara kasar, dan selalu menomorsatukan agama serta keluarga. Teman-temanku sering bilang kalau aku memenangkan lotre kehidupan karena berhasil mendapatkan Arya. Terima kasih ya, Mas, ucapku tulus, lalu mencium punggung tangannya. Kami sarapan sambil bercanda ringan. Dia menceritakan hal-hal lucu yang terjadi di kantornya, tentang kucing liar yang masuk ruang rapat, atau tentang satpam kantor yang hobi bernyanyi dangdut. Tawa kami mengisi pagi itu. Rasanya hidupku begitu sempurna. Aku punya bisnis butik yang lancar, rumah yang nyaman, dan suami yang sangat mencintaiku. Apalagi yang kurang? Siang harinya, aku ada jadwal arisan dengan teman-teman sosialita lama. Aku berdandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Suamiku mengantar sampai ke depan pintu restoran tempat kami janjian. Sebelum aku turun dari mobil, dia menahan tanganku sebentar. Nanti pulangnya kabari ya, biar aku jemput. Jangan naik taksi online, bahaya, pesannya penuh perhatian. Iya, Mas. Nanti aku telepon, jawabku sambil tersenyum. Di dalam restoran, pujian demi pujian langsung menghujaniku begitu aku duduk. Duh, Amara, tadi diantar Mas Arya ya? Mesra banget sih kalian. Bikin iri aja, celetuk Siska sambil mengaduk es tehnya. Iya nih, si Amara. Perasaan udah nikah lama tapi kayak pengantin baru terus. Suamiku boro-boro mau antar jemput, disuruh buang sampah aja ngomelnya seharian, timpal Ratna, disambut gelak tawa teman-teman yang lain. Aku hanya tersenyum malu-malu. Alhamdulillah, Mas Arya memang pengertian banget orangnya. Laras, sahabat terdekatku sejak kuliah, menatapku lamat-lamat. Tapi dia nggak terlalu protektif kan? Maksudku, kadang kalau terlalu manis juga agak aneh nggak sih? Aku mengerutkan kening. Laras memang satu-satunya orang yang agak dingin pada suamiku sejak awal. Entah kenapa, dia selalu punya prasangka kalau suamiku itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Kok ngomong gitu sih? Ras? Mas Arya itu bukan protektif yang mengekang,
Tapi dia peduli. Dia nggak mau aku kenapa-napa. Belaku? Ya, semoga langgeng deh, jawab Laras singkat, lalu mengalihkan pembicaraan ke topik tas brandy terbaru. Malam harinya, suasana di rumah kembali hangat. Setelah makan malam, suamiku duduk di sampingku di sofa ruang tengah. Wajahnya tampak sedikit serius, tidak sesantai pagi tadi. Dia memegang tanganku erat, mengusap-usap punggung tanganku dengan jempolnya. Sayang, panggilnya pelan. Iya, Mas, ada apa? Kok mukanya serius banget? Tanyaku sambil meletakkan majalah fashion yang sedang kubaca. Dia menghela napas panjang, seolah ada beban berat di pundaknya. Besok lusa aku harus keluar kota lagi. Ada proyek sosial di desa binaan kantor yang di daerah Jawa Barat. Kemungkinan aku di sana 3 atau 4 hari. Aku sedikit kecewa karena itu artinya aku akan sendirian di rumah. Tapi aku tahu suamiku memang aktif di kegiatan sosial kantornya. Itu salah satu hal yang membuatku kagum padanya. Dia tidak hanya memikirkan duniawi, tapi juga akhirat. Ya sudah, nggak apa-apa, Mas. Namanya juga tugas mulia. Kamu harus jaga kesehatannya di sana, jangan telat makan, kataku memberi dukungan. Iya, sayang. Cuma ada satu masalah kecil. Dia menggantung kalimatnya, menunduk menatap lantai. Masalah apa? Dana operasional dari kantor belum turun, karena bagian keuangan lagi cuti melahirkan. Padahal kami butuh beli sembako dan perlengkapan buat warga di sana besok. Aku bingung mau pakai uang apa dulu buat talangan. Aku tersenyum maklum. Suamiku memang selalu totalitas kalau soal membantu orang. Tanpa pikir panjang, aku berdiri dan mengambil dompetku di kamar. Aku mengeluarkan kartu kredit platinum tambahanku, kartu yang limitnya sangat besar dan tagihannya selalu aku yang bayar dari hasil butik. Pakai ini aja dulu, Mas, kataku sambil menyerahkan kartu hitam mengkilap itu ke tangannya. Nanti kalau dana kantor sudah cair, baru diganti. Atau kalau nggak diganti pun nggak apa-apa, anggap saja sedekah kita. Mata suamiku berbinar. Dia menerima kartu itu dengan tangan sedikit gemetar, lalu menarikku ke dalam pelukannya. Dia memelukku erat sekali, menciumi puncak kepalaku berkali-kali. Terima kasih ya, sayang. Kamu memang istri yang sholehah. Allah pasti balas kebaikan kamu berlipat ganda. Aku janji bakal gunakan amanah ini sebaik-baiknya, bisiknya di telingaku. Aku memejamkan mata, menghirup aroma parfumnya yang maskulin bercampur wangi sabun mandi yang segar. Sama-sama, Mas. Aku percaya sama kamu. Malam itu, kami tidur dengan perasaan damai. Aku menatap wajahnya yang terlelap, mengagumi garis rahangnya yang tegas dan bulu matanya yang lentik. Dalam hati aku bersyukur pada Tuhan. Tuhan begitu baik mengirimkan laki-laki seperti dia untuk melengkapiku. Aku tidak pernah curiga sedikit pun. Tidak ada satupun alarm di kepalaku yang berbunyi. Aku tidak tahu bahwa surga yang kurasakan saat ini hanyalah sebuah panggung sandiwara. Aku tidak tahu bahwa kartu kredit yang baru saja kuberikan dengan tulus itu bukan akan digunakan untuk membeli beras bagi kaum duafa, melainkan untuk membiayai sebuah dosa besar yang akan menghancurkan hidupku sampai ke akar-akarnya. 4 hari berlalu dengan lambat. Rumah terasa sepi tanpa kehadiran suamiku. Biasanya, setiap pagi ada suara langkah kakinya, ada aroma kopi yang dia seduh, dan ada celotehan ringannya yang selalu berhasil membuatku tertawa. Selama dia pergi, kami hanya berkomunikasi lewat pesan singkat dan sesekali panggilan video. Dia bilang sinyal di desa binaan itu susah, jadi dia tidak bisa sering-sering menelepon. Aku memahaminya. Justru aku merasa bangga membayangkan dia sedang belusukan ke pelosok desa, membantu orang-orang yang membutuhkan. Sore itu, suara klakson mobil terdengar di depan gerbang. Aku yang sedang mengecek stok kain di ruang kerja langsung berlari keluar dengan semangat. Pagar terbuka, dan mobil SUV hitam milik suamiku masuk perlahan. Begitu dia turun dari mobil, aku langsung menghambur memeluknya. Assalamualaikum, Mas. Akhirnya pulang juga? Seruku girang. Waalaikumsalam, sayang, jawabnya sambil membalas pelukanku erat. Dia terlihat lelah. Kemejanya agak kusut, wajahnya berminyak, tapi senyumnya tetap hangat seperti biasa. Maaf ya baru sampai, tadi macet parah di jalan tol. Nggak apa-apa, yang penting kamu selamat sampai rumah. Yuk masuk,
Aku udah siapin air hangat buat kamu mandi. Kami masuk ke dalam rumah. Dia membawa tas ransel besar dan jas kerjanya yang disampirkan di lengan. Dia meletakkan barang-barangnya di sofa ruang tengah, lalu duduk sambil memijat pelipisnya. Capek banget ya, Mas? Tanyaku prihatin sambil membawakan segelas air dingin. Lumayan, sayang. Tapi alhamdulillah acaranya lancar. Warga di sana senang banget dapat bantuan sembako. Titipan sedekah kamu sudah sampai ke tangan yang tepat, katanya sambil menatapku dalam-dalam, membuat hatiku kembali meleleh karena merasa berguna. Alhamdulillah. Senang dengarnya. Oh iya, ini aku bawain oleh-oleh sedikit. Nggak mahal sih, cuma jajanan pasar dari daerah sana, katanya sambil menyerahkan bungkusan plastik berisi keripik singkong dan dodol. Aku menerimanya dengan senang hati. Wah, makasih ya. Apapun dari kamu pasti aku suka. Ya sudah, aku mandi dulu ya. Badan lengket semua rasanya. Pamitnya, lalu beranjak menuju kamar mandi di lantai atas. Sepeninggal dia, aku mulai membereskan barang-barangnya. Kebiasaan suamiku kalau pulang kerja atau dinas luar kota adalah meletakkan jas sembarangan. Sebagai istri yang berbakti, aku selalu mengecek saku baju dan celananya sebelum memasukkannya ke keranjang cucian kotor atau laundry. Takut ada barang penting seperti bon kantor atau kartu nama yang tertinggal dan ikut terendam air. Aku mengambil jas abu-abu tua yang tadi dia pakai. Jas itu bau asap rokok dan debu jalanan. Tanganku meraba saku bagian luar, kosong. Lalu aku meraba saku bagian dalam di dada kiri. Jariku menyentuh secari kertas yang sudah diremas, mungkin bon bensin atau tol. Aku menarik kertas itu keluar dan hendak membuangnya ke tempat sampah. Tapi mataku menangkap nama toko yang tertera di bagian atas truk. Bukan nama SPBU atau restoran rest area, melainkan nama sebuah supermarket besar. Hypermart Bandung Trade Center. Iseng, aku membuka lipatan struk yang kusut itu untuk melihat apa yang dia beli. Mungkin dia beli camilan atau minuman saat di sana. Tapi, begitu mataku membaca deretan item yang tercetak di kertas itu, jantungku seakan berhenti berdetak sesaat. Susu formula SGM Ananda 06 bulan, 800 GR, 2 box. Mami Poco Pants Royal Soft Size S, isi 48, 2 pas. Daster ibu hamil motif bunga, 1 pcs. Minyak telon My Baby 150 ml, 1 botol. Total belanjaan, Rp1.450.000. Pembayaran, kartu kredit, nomor kartu kredit tambahanku. Aku terpaku. Tubuhku mendadak kaku, darahku berdesir dingin dari ujung kaki hingga ke kepala. Aku membaca ulang struk itu berkali-kali, berharap mataku salah baca atau aku sedang berhalusinasi. Tapi tulisan itu nyata. Hitam di atas putih. Tanggal transaksi tertera kemarin siang, jam 12. Pertanyaan demi pertanyaan meledak di kepalaku. Kenapa suamiku beli susu bayi? Kenapa ada popok ukuran newborn? Kenapa ada daster ibu hamil? Kami belum punya anak. Aku bahkan tidak sedang hamil. Dan dia bilang dia sedang di desa terpencil. Kenapa struknya dari mall besar di tengah kota Bandung? Tanganku gemetar hebat memegang kertas kecil itu. Napasku mulai sesak. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadaku. Aku butuh penjelasan. Sekarang juga. Tepat saat itu, suamiku keluar dari kamar mandi. Dia sudah segar, mengenakan kaos oblong putih dan celana pendek santai. Dia sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk kecil sambil bersenandung pelan. Begitu melihatku berdiri mematung memegang jasnya, senandungnya berhenti. Loh, sayang, kok bengong di situ? Kenapa? Tanyanya santai. Aku menoleh perlahan. Mataku pasti terlihat nanar. Aku mengangkat struk itu dengan tangan gemetar. Mas, ini apa? Dia menyipitkan mata, mencoba melihat apa yang aku pegang, lalu berjalan mendekat. Wajahnya sama sekali tidak menunjukkan kepanikan. Justru dia tersenyum kecil, sangat tenang. Oh, itu struk belanjaan kemarin ya? Ketemu di saku jas ya? Aduh, aku lupa buang, katanya dengan nada ringan, seolah-olah aku baru saja menemukan bungkus permen. Mas, ini isinya susu bayi, popok, sama baju hamil. Kamu beli buat siapa? Suaraku bergetar menahan tangis dan amarah. Kita belum punya anak, Mas. Dan kamu bilang kamu di desa,
kenapa belanjanya di mall? Dia tertawa renyah. Tawa yang terdengar sangat natural. Dia melangkah maju dan memegang bahuku lembut. Ya ampun, sayangku. Kamu ini lucu banget kalau lagi cemburu atau curiga. Dengar dulu penjelasannya dong, jangan langsung mikir yang aneh-aneh. Dia mengambil struk itu dari tanganku, meliriknya sekilas, lalu membuangnya ke tempat sampah di sudut ruangan dengan gerakan santai. Itu titipan istri Pak Bos. Sayang, Pak Heru, atasan aku yang baru itu loh. Istrinya kan baru melahirkan 2 bulan lalu. Terus kemarin pas aku mau balik ke Jakarta, Pak Heru minta tolong mampir ke mall sebentar buat beliin keperluan bayinya karena dia nggak sempat. Lagi sibuk banget ngurusin proyek di lapangan. Masa aku nolak perintah atasan? Ya nggak enak lah. Terus kenapa pakai kartu kredit aku? Tanyaku, masih merasa ada yang janggal. Ya kan dana tunai aku terbatas. Sayang, dana kantor belum cair yang aku bilang itu. Jadi aku talangin dulu pakai kartu kamu. Nanti juga diganti sama Pak Heru. Kok, tenang aja, uangnya pasti balik. Kamu jangan khawatir soal uang ya. Penjelasannya terdengar masuk akal. Pak Heru, istri melahirkan. Perintah atasan. Semua tersusun rapi. Tapi, kenapa baju hamil juga? Kan istrinya sudah melahirkan, kejarku lagi. Firasatku masih belum tenang. Suamiku menghela napas panjang, menatapku dengan tatapan teduh namun sedikit kecewa. Seolah-olah dia sedih karena aku tidak mempercayainya. Sayang, itu buat adiknya Pak Heru yang kebetulan lagi hamil dan tinggal serumah sama mereka. Udah dong, jangan interogasi kayak gini. Aku baru pulang capek-capek. Masa disambut dituduh macam-macam? Sakit loh hatiku. Rah, aku kerja keras. Bela-belain nurut sama bos biar karir lancar buat masa depan kita. Tapi kamu malah curiga aku selingkuh atau punya anak di luar. Kata-katanya menusuk rasa bersalahku. Wajahnya yang memelas membuatku merasa menjadi istri yang jahat dan posesif. Maaf, Mas. Cicitku pelan. Aku cuma kaget aja. Soalnya aneh lihat struk belanjaan bayi. Dia memelukku lagi, kali ini lebih erat. Tangannya mengelus punggungku. Iya, aku ngerti. Maafin aku juga yang gak bilang dari awal, jadi bikin kamu salah paham. Lain kali aku pasti cerita detail. Udah ya, jangan cemberut lagi. Nanti cantiknya hilang loh. Aku tuh cuma punya kamu, Amara. Gak ada yang lain. Aku mengangguk dalam pelukannya. Aroma tubuhnya yang segar membuatku sedikit tenang. Tapi jauh di lubuk hatiku yang paling dalam, ada suara kecil yang berbisik bahwa ada yang tidak beres. Namun, aku memilih untuk membungkam suara itu. Aku memilih mempercayai suamiku. Keesokan harinya, aku makan siang dengan Laras. Aku menceritakan kejadian itu padanya, berharap dia akan mendukungku dan berkata bahwa aku hanya overthinking. Gila lo, Ra, komentar Laras pedas setelah mendengar ceritaku. Dia meletakkan garpu saladnya dengan kasar. Kok gila sih? Kan dia udah jelasin, itu buat bosnya, belaku. Ra, dengerin gue. Pak Heru, bosnya Arya itu kan? Setahu gue, Pak Heru itu istrinya umurnya udah 50 tahunan. Anaknya udah kuliah semua. Kapan hamilnya? Kapan melahirkannya? Lo pernah cek nggak? Aku terdiam. Masa sih? Kata Mas Arya. Kata Mas Arya mulu. Potong Laras gemas. Lo itu terlalu polos atau gimana sih? Coba lo pikir pakai logika. Laki-laki disuruh belanja pembalut buat istrinya aja kadang malu. Ini disuruh belanja daster hamil sama minyak telon buat istri bos? Masuk akal nggak menurut lo? Itu tugas yang terlalu privat buat dikasih ke bawahan. Kecuali apa? Kecuali barang-barang itu memang buat keperluan pribadinya dia sendiri. Pungkas Laras tajam. Aku menggeleng kuat. Nggak mungkin, Ras. Mas Arya nggak mungkin kayak gitu. Mungkin Pak Heru yang dimaksud itu Pak Heru yang lain, atau manajer baru. Kamu jangan manas-manasin aku deh. Laras menatapku dengan tatapan kasihan. Dia menghela napas dan memegang tanganku di atas meja. Oke, gue nggak mau debat. Tapi sebagai sahabat, gue cuma minta satu hal sama lo, Ra. Waspada. Jangan telan semua omongan manis suami lo mentah-mentah. Sekali-kali, coba lo cek bener-bener.
Orang yang hilaf atau bohong itu pasti ninggalin jejak, sekecil apapun. Ucapan Laras terus terngiang di kepalaku sepanjang perjalanan pulang. Aku ingin marah pada Laras karena menuduh suamiku, tapi logikaku mulai bekerja. Benar juga. Kenapa atasan menyuruh bawahan laki-laki membeli daster? Bukankah itu terlalu intim? Rasa percaya yang tadinya utuh, kini mulai retak halus. Dan retakan itu akan segera hancur berkeping-keping oleh penemuan yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar struk belanja. Hari Minggu ini seharusnya menjadi hari yang tenang. Rencananya, aku dan Mas Arya akan pergi ke rumah ibu untuk makan siang bersama. Ibu sudah menelepon sejak kemarin, katanya beliau masak rendang kesukaan Mas Arya. Melihat antusiasme ibu, aku mencoba menepis segala keraguan yang sempat ditanamkan Laras tempo hari. Mungkin benar kata Mas Arya, aku hanya terlalu sensitif. Buktinya, sejak pulang dari dinas itu, Mas Arya makin manis. Dia tidak pernah lepas dari ponselnya di depanku, seolah ingin membuktikan tidak ada yang disembunyikan. Sayang, kamu siap-siap dulu Gih. Aku mau panasin mobil sebentar, kata Mas Arya sambil menyeruput kopinya di teras. Dia mengenakan kaos polo biru muda yang membuatnya terlihat segar. Oke, Mas. Aku dandan sebentar ya, jawabku dari dalam kamar. Namun, 10 menit kemudian, Mas Arya masuk kembali ke kamar dengan wajah masam. Sayang, kayaknya kita harus naik taksi online deh. Ban mobil belakang kempes total. Kayaknya kena paku waktu di jalan tol kemarin. Yah kok bisa? Terus gimana dong? Masa dibiarin kempes di garasi? Tanyaku kecewa. Nanti aku panggil montir langganan bengkel depan aja buat tambal atau ganti ban di sini. Tapi sekarang bengkelnya mungkin baru buka siang. Kita berangkat naik Grab aja ya biar nggak telat ke rumah ibu, usulnya. Aku menggeleng pelan. Mas, ibu kan minta dibeliin buah di toko langganan yang agak jauh itu. Kalau naik taksi online ribet mampir-mampirnya, belum lagi ongkosnya mahal kalau wide and drive. Kamu panggil montir panggilan aja sekarang, ada kok yang 24 jam. Aku tungguin di sini sambil siap-siap. Kamu mandi aja dulu, bau keringat tuh. Mas Arya tampak ragu sejenak, tapi akhirnya mengangguk. Ya sudah, kamu yang telepon ya. Aku mandi dulu sebentar. Setelah Mas Arya masuk kamar mandi, aku segera menelepon layanan montir panggilan 24 jam yang biasa ku dapat dari internet. Tak butuh waktu lama, sekitar 20 menit kemudian, seorang montir muda dengan seragam oranye datang membawa peralatan lengkap. Aku menemaninya di garasi. Mas Arya masih di kamar mandi, terdengar suara shower yang cukup deras. Dia memang kalau mandi lama sekali, seperti sedang ritual. Ini bannya sobek. Bu, harus ganti pakai ban serep dulu sementara, kata montir itu setelah memeriksa ban belakang sebelah kiri. Oh, ya sudah, Mas. Ganti saja. Ban serepnya ada di bagasi belakang, di bawah karpet dasar itu, tunjukku. Montir itu mengangguk. Dia membuka pintu bagasi mobil SUV kami, mengangkat karpet dasar, lalu membuka penutup ruang penyimpanan ban serep yang terkunci baut putar. Aku hanya memperhatikan sambil memainkan ponselku, membalas pesan grup arisan. Tiba-tiba, montir itu bersuara. Loh, Bu, ini kok ada bungkusan di dalam cekungan velg ban serepnya? Takutnya kejepit kalau saya angkat bannya. Aku mendongak. Bungkusan apa, Mas? Perasaan kosong deh tempatnya. Aku mendekat dan melongo ke dalam ruang penyimpanan ban serep yang gelap itu. Benar saja. Di sela-sela velg besi ban cadangan, terselip sebuah pouch kain berwarna hitam kecil, seukuran tempat pensil atau dompet kosmetik. Benda itu tersembunyi sangat rapi, seolah sengaja ditaruh di sana agar tidak ada yang menemukannya, kecuali saat ban bocor seperti ini. Coba diambil, Mas, pintaku. Montir itu meraih pouch tersebut dan menyerahkannya padaku. Bahannya kain beludru hitam, agak berdebu. Jantungku mulai berdegup tidak karuan. Firasatku berteriak keras. Jangan dibuka, Amara. Jangan dibuka. Tapi tanganku bergerak sendiri membuka resletingnya. Di dalamnya, terdapat sebuah ponsel pintar merek lama. Bukan ponsel jadul monophonik, tapi smartphone Android keluaran 3 atau 4 tahun lalu yang layarnya sedikit retak di ujung. Selain ponsel, ada juga sebuah charger kabel data yang digulung rapi.
Darahku berdesir hebat. Untuk apa suamiku menyimpan ponsel di tempat ban serep? Kenapa harus disembunyikan sedemikian rupa? Aku menekan tombol power di samping ponsel itu. Layarnya menyala redup, menunjukkan indikator baterai tinggal 15%. Masih menyala. Artinya, ponsel ini baru saja digunakan atau rutin dinyalakan. Ponsel ini tidak mati suri. Logo Boating muncul. Tanganku gemetar semakin kencang. Montir di depanku sudah sibuk mendongkrak mobil, tidak memperhatikan kepanikanku. Aku berjalan mundur menjauh dari garasi, menuju dapur bersih yang sepi. Aku butuh ketenangan untuk menghadapi apapun yang akan kulihat ini. Ponsel itu menyala sepenuhnya. Tidak ada password atau pola kunci. Swipe to unlock. Begitu layar utama terbuka, duniaku runtuh seketika. Wallpaper ponsel itu bukan foto pemandangan, bukan foto abstrak, dan yang pasti bukan fotoku. Itu adalah foto selfie Mas Arya. Wajahnya tersenyum lebar, sangat bahagia. Di sampingnya, ada seorang wanita muda berambut panjang hitam, kulitnya putih pucat, mengenakan daster rumahan. Dan yang membuat mataku membelalak ngeri, tangan Mas Arya sedang memegang perut wanita itu. Perut yang buncit. Hamil besar. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan jeritan yang nyaris lolos. Kakiku lemas, aku harus berpegangan pada meja makan agar tidak ambruk. Siapa wanita ini? Kapan foto ini diambil? Dengan napas memburu, aku membuka galeri foto. Ribuan thumbnail foto membanjiri layar. Aku menggulir layar dengan cepat, dan setiap foto adalah tusukan belati ke jantungku. Ada foto mereka berdua makan malam romantis. Tanggalnya? 3 bulan yang lalu. Saat itu Mas Arya bilang sedang lembur audit di kantor sampai pagi. Ternyata dia sedang merayakan ulang tahun wanita itu. Ada foto kue tart bertuliskan, "Happy birthday istriku sayang, Kania." Ada foto liburan di pantai. Mas Arya memakai kemeja pantai motif bunga-bunga yang kuberikan sebagai hadiah anniversary kami tahun lalu. Tanggal fotonya? Tepat saat aku sedang sakit tifus di rumah sakit dan Mas Arya izin tidak bisa menemani karena ada rapat pemegang saham di Bali. Ternyata dia di Bali bersama wanita ini. Dan foto-foto terbaru. Foto bayi. Seorang bayi laki-laki yang baru lahir, kulitnya masih merah. Tanggal fotonya baru 2 hari yang lalu. Sama persis dengan tanggal struk belanja yang kutemukan di saku jasnya. Foto-foto itu bercerita lebih jujur daripada ribuan kata manis yang keluar dari mulut Mas Arya selama ini. Di foto itu, Mas Arya menggendong bayi itu sambil mencium kening wanita bernama Kania itu. Ekspresi wajah Mas Arya di foto itu adalah ekspresi seorang ayah yang bangga. Ekspresi yang selama ini kurindukan darinya, ekspresi yang selalu kubayangkan akan dia tunjukkan saat kami memiliki anak nanti. Ternyata, dia sudah menjadi ayah. Tapi bukan dari rahimku. Air mataku tumpah deras tanpa suara. Dadaku sesak luar biasa. Seolah pasokan oksigen di rumah ini habis disedot oleh kebohongan Mas Arya. Aku merasa mual. Mual membayangkan bibir itu menciumku setiap pagi setelah semalam sebelumnya mencium wanita lain. Mual membayangkan tangan itu memelukku setelah mengelus perut hamil wanita lain. Semua yang kumiliki terasa palsu. Rumah ini, pernikahan ini, kebahagiaan ini, semuanya fiktif. Aku hanyalah penonton bodoh yang tertipu akting aktor papan atas bernama Arya. Uangku, perhatianku, cintaku, semuanya ternyata hanya bahan bakar untuk dia menghidupi keluarga rahasianya. Sayang. Suara Mas Arya terdengar dari arah tangga. Aku tersentak kaget. Cepat-cepat aku menyembunyikan ponsel itu di balik punggungku, meski tanganku gemetar hebat. Mas Arya turun tangga dengan wajah segar, rambutnya basah dan wangi. Dia tersenyum padaku, senyum yang dulu kupuja, tapi sekarang terlihat seperti seringai iblis. Udah selesai belum montirnya? Lama banget sih mandinya aku tadi. Keenakan air hangat, kelakarnya santai sambil berjalan menuju kulkas untuk mengambil air minum. Dia tidak tahu. Dia belum tahu kalau bangkai yang dia kubur rapat-rapat di dalam ban serep itu sudah kutemukan. Dia masih berpikir dia memegang kendali atas hidupku. Aku menatap punggungnya yang tegap itu. Rasa cinta yang selama ini memenuhi hatiku perlahan berubah menjadi sesuatu yang gelap, dingin, dan menakutkan. Kebencian. Mas. Panggilku.
Suaraku terdengar asing di telingaku sendiri. Datar, dingin, dan tajam. Dia berbalik, botol air mineral masih menempel di bibirnya. Ya, sayang. Aku mengeluarkan ponsel hitam itu dari balik punggungku dan meletakkannya di atas meja makan dengan bunyi trak yang cukup keras. Layarnya masih menyala, menampilkan foto dia dan wanita itu sedang berpelukan mesra. Wajah Mas Arya berubah. Botol air di tangannya terlepas dan jatuh ke lantai, menumpahkan isinya kemana-mana. Matanya membelalak lebar, menatap horor ke arah benda kecil di atas meja itu. Warna wajahnya yang tadi segar, kini memucat seputih kertas. Topeng sempurnanya retak seketika. Itu ponsel siapa? Ra? Tanyanya tergagap. Suaranya tidak lagi berwibawa. Itu suara seorang maling yang tertangkap basah. Kamu tanya aku? Tanyaku balik, melangkah maju mendekatinya. Seharusnya aku yang tanya. Siapa Kania? Dan siapa bayi yang kamu gendong di foto itu, Mas Arya? Detik itu juga, hening yang mencekam menyelimuti ruang makan kami. Hanya ada suara tetesan air dari botol yang tumpah, beradu dengan detak jantungku yang berpacu menahan amarah yang siap meledak. Mas Arya mematung. Matanya liar bergerak dari wajahku ke ponsel di meja, lalu kembali ke wajahku. Dia tampak seperti tikus yang terpojok, mencari celah sekecil apapun untuk kabur. Tapi tidak ada jalan keluar. Buktinya terpampang nyata di depan mata. Ra, dengerin aku dulu. Suaranya bergetar, mencoba meraih tanganku. Jangan sentuh aku. Teriakku histeris. Aku mundur selangkah, menepis tangannya kasar. Rasanya jijik. Kulitnya yang dulu terasa hangat dan menenangkan, kini terasa seperti bara api yang membakar kulitku. Jawab jujur. Siapa wanita itu? Siapa bayi itu? Sudah berapa lama kamu bohongin aku? Mas Arya tidak menjawab dengan amarah. Sebaliknya, lututnya tiba-tiba lemas. Dia ambruk, jatuh berlutut di lantai dapur yang basah karena tumpahan air. Air mata mulai mengalir dari matanya. Bukan sekadar menetes, tapi mengucur deras. Bahunya berguncang hebat. Ampuni aku, Ra, ampuni aku. Isaknya pilu. Dia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, bersujud di kakiku. Aku salah. Aku hilaf. Ya Allah, aku berdosa banget sama kamu. Melihat dia menangis seperti anak kecil, sebagian dari diriku merasa puas, tapi sebagian lagi merasa bingung. Selama ini Mas Arya adalah sosok imam yang kuat, pelindungku. Melihatnya rapuh dan hancur seperti ini membuat otakku korslet sejenak. Jangan drama, Mas, bentakku, meski suaraku mulai parau karena tangis. Jelaskan, itu anak kamu kan? Iya kan? Mas Arya mengangkat wajahnya. Matanya merah, hidungnya berair. Dia terlihat sangat menyedihkan. Iya, Ra, itu anak biologisku. Akunya lirih. Pengakuan itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Rasanya duniaku berputar. Aku harus berpegangan pada kursi agar tidak jatuh pingsan. 3 tahun lalu, Mas Arya mulai bercerita dengan suara tersendat-sendat. Waktu aku dinas ke Bandung, aku ketemu dia, Kania. Dia pelayan di hotel tempat aku menginap. Dia gadis yatim piatu, Ra. Dia cerita hidupnya susah, dikejar-kejar rentenir karena utang almarhum bapaknya. Aku cuma niat bantu awalnya. Sumpah demi Allah, Ra, niatku cuma sedekah. Bohong, potongku. Sedekah nggak sampai bikin anak. Sedekah nggak pakai liburan ke Bali. Dengerin dulu, Ra. Mas Arya memelas, memeluk kakiku erat. Waktu itu aku bantu lunasi utangnya. Dia merasa berutang budi. Dia terus ngejar-ngejar aku. Dia bilang dia rela jadi apa aja asal bisa dekat sama penyelamatnya. Aku laki-laki biasa, Ra. Aku lemah. Aku tergoda setan saat itu. Cuma sekali awalnya, tapi terus. Terus kamu nikahi dia Siri, tebakku tajam. Mas Arya mengangguk lemah. Dia hamil, Ra. Dia ngancam mau bunuh diri kalau aku tinggalin dia. Dia mau lapor ke kantor aku, mau lapor ke kamu. Aku panik, Ra. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku cinta mati sama kamu.
Aku terpaksa nikahin dia siri cuma buat nutup aib ini, biar dia diam, biar rumah tangga kita aman. Aku tertawa miris. Tawa yang terdengar gila. Biar rumah tangga kita aman? Kamu sebut ini aman? Kamu membagi hati, membagi badan, membagi uang kita buat dia, dan kamu bilang demi aku. Aku nggak pernah cinta sama dia, Ra? Mas Arya berseru meyakinkan, matanya menatapku nanar. Sumpah. Di hati aku cuma ada kamu, Amara. Dia itu cuma kesalahan masa lalu yang menghantui aku. Setiap kali aku sama dia, aku ingat kamu. Makanya aku simpan dia jauh-jauh. Aku sembunyiin karena aku nggak mau kamu sakit hati. Aku berusaha menanggung dosa ini sendirian. Dia mulai memukuli dadanya sendiri, berakting seolah dia sedang sesak napas karena rasa bersalah yang teramat sangat. Aku tersiksa, Ra. 3 tahun ini aku hidup dalam neraka. Aku mau lepas dari dia tapi nggak bisa karena ada anak itu. Aku terjebak. Tolong aku, Ra, tolongin suamimu ini. Aku nggak punya siapa-siapa selain kamu. Napasnya mulai tersengal-sengal. Wajahnya memerah padam seolah dia benar-benar terkena serangan jantung ringan. Mas kenapa? Kepanikan naluriahku muncul. Semarah apapun aku, melihat dia kesakitan membuatku goyah. Dada aku sakit. Ra, sesak. Rintihnya sambil memegangi dada kirinya. Aku refleks berjongkok, memegang bahunya. Kamu jangan macem-macem ya. Jangan bikin aku tambah pusing. Ra, kalau kamu mau ceraikan aku, silakan. Aku ikhlas. Bisiknya lemah, matanya terpejam. Tapi tolong maafin aku dulu. Aku nggak mau mati bawa dosa ini. Aku cuma korban keadaan, Ra. Aku dijebak sama kebaikan aku sendiri. Kalimat-kalimat manipulatif itu meluncur mulus dari bibirnya. Korban keadaan. Dijebak kebaikan sendiri. Seolah-olah dia adalah nabi yang terzalimi, bukan peselingkuh yang menikmati 2 istri. Aku terdiam, menatap wajahnya yang basah oleh air mata. Amarahku masih menyala-nyala, tapi logikaku mulai kabur oleh rasa iba. Mas Arya terlihat begitu hancur. Apa benar dia dijebak? Apa benar wanita bernama Kania itu yang jahat dan memerasnya? Di foto-foto itu Mas Arya terlihat bahagia. Tapi mungkinkah itu hanya senyum palsu demi menenangkan wanita yang mengancamnya? Bangun, Mas, kataku dingin. Aku tidak membantunya berdiri. Mas Arya membuka mata, menatapku penuh harap. Kamu maafin aku? Aku nggak bilang aku maafin kamu. Tegasku, berdiri menjauh darinya. Masuk ke kamar tamu. Kita nggak akan tidur sekamar mulai hari ini. Jangan harap kamu bisa sentuh aku lagi sampai semua ini jelas. Tapi, Ra, masuk, bentakku keras, membuat gelas di meja bergetar. Mas Arya menunduk, mengusap air matanya dengan punggung tangan seperti anak kecil yang dimarahi ibunya. Iya, sayang. Aku turuti semua mau kamu. Asal kamu jangan tinggalin aku. Aku janji bakal bersihin urusan sama perempuan itu. Kasih aku waktu demi kebaikan kita. Dia berjalan gontai menuju kamar tamu di lantai bawah, menyeret kakinya seolah memikul beban dunia. Sebelum menutup pintu, dia menatapku sekali lagi dengan tatapan, anak anjing, yang terluka. Aku sayang kamu, Amara. Cuma kamu. Pintu tertutup. Aku berdiri sendirian di dapur yang berantakan. Ponsel hitam itu masih tergeletak di meja, menjadi saksi bisu kehancuran rumah tanggaku. Aku mengambilnya lagi, menatap wallpaper itu sekali lagi. Ada yang aneh. Kalau benar Mas Arya tersiksa dan tidak mencintai Kania, kenapa tatapannya di foto itu begitu, memuja? Kenapa dia tersenyum begitu lepas saat mencium perut buncit itu? Orang yang tertekan dan diancam tidak akan memiliki binar mata seperti itu. Kata-kata Laras kembali terngiang. Orang yang hilaf gak akan punya foto liburan 3 tahun. Ra? Aku meremas ponsel itu erat-erat. Air mataku sudah kering. Rasa iba yang tadi sempat muncul akibat akting menangis Mas Arya perlahan menguap, digantikan oleh rasa curiga yang lebih tajam. Dia bilang Kania yang mengejarnya? Dia bilang dia korban? Oke, Mas Arya, bisikku pada kesunyian rumah. Kamu boleh main drama. Kamu boleh jadi aktor terbaik di depan aku.
Tapi aku bukan penonton bodoh yang akan tepuk tangan begitu saja. Aku menyalakan ponselku sendiri. Jariku dengan cepat mencari kontak seseorang yang pernah ditawarkan Laras dulu. Seorang detektif swasta atau setidaknya orang IT yang bisa melacak jejak digital. Aku butuh fakta, bukan dongeng pengantar tidur dari mulut berbisa suamiku. Pagi itu, rumah kami terasa seperti panggung sandiwara yang sudah kehilangan naskahnya. Suasana dingin dan canggung menyelimuti meja makan. Mas Arya, yang biasanya tampil rapi dengan kemeja kerjanya, kini duduk di hadapanku dengan wajah yang sengaja dibuat kuyu. Matanya bengkak, rambutnya sedikit berantakan, dan dia mengenakan baju koko putih yang sedikit kusut. Dia sedang berusaha membangun citra sebagai pendosa yang bertaubat. Dia menuangkan air putih ke gelasnya dengan gerakan lambat, sesekali melirik ke arahku dengan tatapan memelas. Aku pura-pura sibuk mengoles selai nanas di atas roti tawarku, enggan membalas tatapannya. "Ra?" Panggilnya lirih, suaranya serak. "Kamu mau berangkat kerja? Aku antar ya." Aku nggak ke kantor hari ini. Aku mau di rumah aja, merenung, mendekatkan diri sama Allah. Aku mau taubat nasuha, Ra. Aku menahan diri untuk tidak memutar bola mata. Taubat nasuha? Atau takut ketahuan orang kantor kalau matanya bengkak habis nangis buaya semalam? Nggak usah, jawabku singkat tanpa menoleh. Aku bawa mobil sendiri. Kamu urus aja urusan, taubat, kamu itu. Dan ingat, jangan coba-coba hubungi perempuan itu atau keluar rumah tanpa izin aku. Aku pegang kunci mobil kamu. Mas Arya mengangguk patuh, seperti anak kecil yang dimarahi ibunya. Iya, sayang. Aku janji. Aku di sini aja. Aku bakal puasa hari ini buat nebus dosa-dosa aku ke kamu. Aku meletakkan roti yang baru kugigit separuh. Selera makanku hilang. Melihat wajah sok sucinya membuat perutku mual. Aku mengambil tas kerjaku, lalu berdiri. Terserah, kataku dingin, lalu melenggang pergi meninggalkan dia yang masih duduk menunduk di meja makan. Begitu mobilku keluar dari gerbang kompleks, aku tidak mengarah ke butikku. Aku memutar kemudi menuju sebuah coffee shop privat di daerah Jakarta Selatan. Di sana, Laras sudah menunggu. Dia tidak sendirian. Ada seorang pria berkacamata dengan laptop tebal di hadapannya. Ra, sini. Laras melambaikan tangan dari pojok ruangan yang agak tersembunyi. Wajah sahabatku itu terlihat tegang, campuran antara marah dan prihatin. Aku duduk di hadapan mereka, memesan americano dingin untuk mendinginkan kepalaku yang terasa mendidih sejak kemarin. Kenalin, ini Rian. Teman lama gue, dia auditor forensik independen yang biasa nanganin kasus penggelapan dana di perusahaan-perusahaan besar. Gue minta tolong dia buat bedah, jeroan, bisnis suami lo, kata Laras to the pound. Rian mengangguk sopan. Siang, Mbak Amara. Turut prihatin dengan kondisinya. Laras sudah cerita garis besarnya. Tadi malam Laras kirim data-data awal yang Mbak Amara foto dari dokumen kerja Mas Arya di ruang kerjanya. Saya sudah coba cross-check dengan data publik dan mutasi rekening yang Mbak punya aksesnya. Gimana hasilnya, Mas Rian? Tanyaku tidak sabar. Jantungku berdegup kencang. Aku siap mendengar hal buruk, tapi aku tidak menyangka seburuk apa. Rian memutar laptopnya ke arahku. Di layar terpampang diagram alur dana yang rumit dengan banyak garis merah. Mbak Amara, maaf kalau saya harus bicara blak-blakan. Bisnis konsultan properti yang dijalankan Mas Arya, itu fiktif. Atau lebih tepatnya, perusahaan cangkang, shell company. Duniaku rasanya berhenti berputar sejenak. Maksudnya? Tapi dia punya kantor. Mas. Dia punya staf. Dia sering meeting. Rian menghela napas panjang. Kantor itu sewaan coworking space yang dibayar bulanan, bukan aset perusahaan. Staf yang dia bilang itu kebanyakan freelancer lepas yang dibayar per proyek kecil. Tapi, aliran dana terbesar bukan dari klien, Mbak, melainkan dari Mbak Amara sendiri. Rian menunjuk grafik batang berwarna merah yang menjulang tinggi. Selama 3 tahun terakhir, Mas Arya selalu minta suntikan modal kembak dengan alasan proyek macet, dana talangan, atau ekspansi bisnis. Total yang Mbak transfer ke rekening PT dia adalah 2,8 miliar rupiah. Aku menutup mulutku. Angka itu,
Itu tabungan hasil kerja kerasku selama 5 tahun membangun butik. Dan uang itu, lanjut Rian dengan nada prihatin, tidak dipakai buat bisnis. Begitu masuk rekening PT, besoknya langsung dipecah ke 3 rekening pribadi. Rekening siapa aja? Tanyaku dengan suara bergetar. Pertama, rekening atas nama Kania Puspita. Ini yang paling besar. Transfer rutin bulanan 15 juta untuk gaji, ditambah transfer insidental buat sewa rumah, belanja, dan biaya rumah sakit bersalin kemarin. Nama itu lagi, Kania. Kedua, rekening atas nama Ibu Ratna. Ibu mertua Mbak Amara. Mataku membelalak. Ibu? Tapi Mas Arya bilang dia yang tanggung biaya hidup ibu pakai gaji dia sendiri. Katanya itu bakti anak laki-laki. Rian menggeleng. Enggak, Mbak. Itu uang Mbak Amara. Mas Arya cuma jadi perantara. Dia transfer uang Mbak ke ibunya, lalu dia dapat pujian sebagai anak yang soleh dan sukses. Padahal sumber dananya 100% dari istri. Hatiku mencelos. Jadi selama ini, pujian ibu mertuaku, rasa bangga beliau pada anaknya, itu semua dibeli pakai uangku? Aku yang banting tulang, dia yang dapat nama? Dan yang ketiga, Rian menunjuk garis terakhir. Rekening pribadi Mas Arya di bank lain yang Mbak nggak tahu. Ini buat gaya hidup dia. Jam tangan, golf, traktir teman-teman biar kelihatan kaya, dan liburan-liburan, dinas, itu. Aku lemas. Tubuhku merosot di sandaran kursi kafe yang empuk. Rasanya seperti ditelanjangi. Selama ini aku merasa menjadi istri yang mendukung suami. Aku pikir aku sedang membantu dia membangun kerajaan bisnisnya. Ternyata aku sedang memelihara parasit. Parasit yang bukan hanya menghisap darahku, tapi juga membohongiku mentah-mentah. Jadi semua itu bohong, bisikku pada diri sendiri. Air mataku menetes satu persatu. Jas yang dia pakai, mobil yang dia banggakan, sedekah yang dia pamerkan itu semua uang aku. Laras menggenggam tanganku erat. Ra, lo harus kuat. Sekarang lo tahu kan kenapa gue selalu curiga? Orang yang terlalu sempurna itu biasanya nyembunyiin sesuatu yang busuk. Arya itu bukan cuma peselingkuh. Ra, dia penipu ulung. Dia kriminal. Ada satu lagi, Mbak, tambah Rian ragu-ragu. Apalagi? Ada lagi yang lebih parah? Tanyaku pasrah. Rumah yang ditinggali Kania. Alamatnya di klaster Cendana, Bintaro. Itu bukan sewa. Itu dibeli kredit atas nama Mas Arya, tapi uang muka, DP, 300 jutanya diambil dari uang Mbak yang waktu itu katanya buat beli tanah kafling investasi di Bogor. Aku tertawa. Tertawa getir yang menyakitkan. Tanah kafling di Bogor yang dia janjikan akan jadi investasi masa tua kami, ternyata adalah rumah untuk istri mudanya dan anak haramnya. Hebat. Luar biasa hebat suamiku ini. Cukup. Kataku sambil menghapus air mata dengan kasar. Terima kasih, Mas Rian. Datanya tolong di-print semua. Saya butuh bukti fisik. Mbak mau apa habis ini? Tanya Rian khawatir. Mau labrak suaminya sekarang? Tanya Laras berapi-api. Aku menggeleng pelan. Tatapanku berubah dingin. Rasa sedih itu sudah berganti menjadi dendam yang terstruktur. Enggak. Kalau aku labrak Arya sekarang, dia pasti bakal sujud lagi, nangis lagi, pura-pura mati lagi. Aku muak lihat drama dia. Aku mengambil kertas alamat klaster Cendana yang disodorkan Rian. Aku mau ketemu nyonya rumahnya. Aku mau lihat seberapa cantik wanita yang dibiayai pakai keringatku itu. Aku mau tahu, apakah dia korban seperti yang Arya bilang, atau dia pemain watak yang sama busuknya. Laras menatapku cemas. Lo yakin mau kesana sendiri? Ra? Gue temenin ya? Takut lo diamuk atau dijahatin. Nggak usah, Ras. Ini urusan rumah tanggaku. Aku harus hadapi sendiri. Aku bukan Amara yang cengeng lagi. Kalau dia bisa hancurin hidupku, aku juga bisa hancurin hidup mereka. Lagi pula, aku tersenyum sinis. Rumah itu kan belinya pakai uangku. Jadi secara teknis, aku mau mengunjungi aset pribadiku sendiri, kan? Laras terdiam melihat perubahan drastis dalam diriku. Amara yang lembut dan penurut sudah mati di meja kafe ini, dibunuh oleh fakta-fakta keji yang baru saja terungkap.
Yang tersisa sekarang adalah Amara yang terluka, dan wanita yang terluka adalah makhluk paling berbahaya di dunia. Aku berdiri, merapikan blazerku. Doain aku, Ras. Selalu, Ra. Hati-hati. Aku berjalan keluar kafe dengan langkah mantap. Matahari Jakarta yang terik tidak mampu menghangatkan hatiku yang sudah membeku. Tujuan selanjutnya, klaster Cendana. Mari kita lihat, seperti apa rupa surga yang dibangun Mas Arya di atas nerakaku. Perjalanan menuju Bintaro terasa sangat panjang, padahal jalan tol tidak terlalu macet. Sepanjang jalan, aku mencengkeram setir kemudi dengan erat hingga buku-buku jariku memutih. Di kepalaku, berputar skenario-skenario tentang apa yang akan kukatakan pada wanita itu. Apakah aku akan menjambaknya? Apakah aku akan menangis di depannya memohon dia meninggalkan suamiku? Atau aku akan diam saja? Sampai di gerbang klaster Cendana, Satpam menyetop mobilku. Mau kemana, Bu? Tanyanya ramah. Ke rumah Pak Arya. Blok D nomor 12. Jawabku tenang, menyebut nama suamiku seolah aku tamu biasa. Oh, rumah Pak Arya. Silakan, Bu. Tadi Bapak nggak ada sih. Kayaknya cuma ada Ibu Kania, kata Satpam itu sambil membuka palang. Hatiku berdesir mendengar Satpam itu menyebut nama Pak Arya dan Ibu Kania dengan begitu natural. Seolah mereka adalah pasangan suami istri sah yang dikenal warga sini. Di sini, di dunia paralel ini, aku tidak ada. Aku tidak eksis. Aku memarkir mobilku tepat di depan rumah minimalis 2 lantai bercat putih bersih itu. Rumahnya cantik. Ada taman kecil yang terawat di depan, dengan ayunan besi berwarna putih. Ada sepeda anak roda 3 terparkir di teras. Pemandangan keluarga bahagia. Dan yang lebih menyakitkan, di teras itu ada rak sepatu. Di rak itu, aku melihat sepatu sneakers Mas Arya yang katanya hilang di masjid bulan lalu. Ternyata ada di sini. Aku turun dari mobil, menarik napas panjang, lalu menekan bel. Ting tong. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita muda muncul. Dia mengenakan daster rumahan yang agak mewah, rambutnya digelung asal tapi tetap terlihat cantik. Kulitnya putih bersih, wajahnya polos tanpa make up. Dia sedang menggendong bayi yang sedang tidur. Itu dia, Kania. Wanita yang ada di wallpaper ponsel suamiku. Saat melihatku, dia tidak kaget. Dia tidak panik. Matanya menyipit sedikit, menilaiku dari ujung rambut sampai ujung kaki. Cari siapa ya? Tanyanya dengan nada datar, seolah dia adalah pemilik sah rumah ini. Saya Amara, jawabku singkat. Hening sejenak. Aku menanti reaksi ketakutan darinya. Aku menanti dia menutup pintu atau gemetar. Tapi tidak. Sudut bibirnya justru terangkat sedikit, membentuk senyum sinis yang meremehkan. Oh, Mbak Amara. Istri pertamanya Mas Arya ya? Darahku mendidih. Dia tahu. Dia tahu namaku. Dia tahu posisinya. Dan dia sama sekali tidak merasa bersalah. Boleh saya masuk? Tanyaku dingin. Masuk aja. Tapi jangan berisik ya. Dava baru tidur. Katanya santai, lalu berbalik masuk ke dalam tanpa menungguku. Aku melangkah masuk ke ruang tamu. Aroma bayi dan pewangi ruangan lavender menyeruak. Mataku menyapu sekeliling. Rumah ini penuh dengan barang-barang yang familiar. Di atas meja TV, ada vas bunga kristal yang dulu kuhadiahi untuk ulang tahun Mas Arya, tapi dia bilang pecah saat dibawa ke kantor. Ternyata ada di sini. Di dinding, tergantung lukisan kaligrafi yang kubeli di Turki saat honeymoon. Mas Arya bilang dia sumbangkan ke masjid panti asuhan. Ternyata masjid itu bernama Rumah Kania. Duduk dulu, Mbak. Mau minum apa? Air putih aja ya, saya lagi nggak nyetok sirup. Kata Kania sambil meletakkan bayinya perlahan di box bayi di sudut ruangan. Dia duduk di sofa seberangku, menyilangkan kakinya dengan angkuh. Tumben Mbak Amara kesini. Mas Arya lagi nggak di sini loh. Katanya lagi, tobat, di rumah Mbak. Dia terkikik geli, seolah kata, tobat, itu adalah lelucon paling lucu sedunia. Aku menatapnya tajam. Kamu tahu semuanya? Tahu apa? Tahu kalau Mas Arya punya istri lain? Ya tahulah, Mbak.
Kan Mas Arya nikahin saya baik-baik. Walau siri, saya bukan pelakor yang melacur di jalanan kok. Jawabnya defensif tapi nadanya mengejek. Mas Arya bilang kamu yang maksa dia. Kamu yang ancam dia, pancingku. Kania tertawa lepas, suaranya melengking. Aduh, Mas Arya, dasar laki-laki buaya. Dia bilang gitu ke Mbak? Kasihan banget sih Mbak Amara ini, dibohongin terus. Kania mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap mataku lekat-lekat. Mbak, denger ya. Mas Arya itu nggak pernah terpaksa sama saya. Dia itu cinta mati sama saya. Dia yang ngejar-ngejar saya waktu di Bandung. Dia bilang dia kesepian. Kesepian? Potongku. Aku selalu ada buat dia. Ada fisiknya, tapi nggak ada rasanya. Cibir Kania kejam. Mas Arya sering cerita kok. Katanya Mbak Amara itu kaku. Gila kerja. Ngebosenin. Di rumah cuma ngomongin bisnis. Mas Arya itu butuh wanita yang manja, yang bisa bikin dia merasa jadi laki-laki, bukan jadi asisten pribadi. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti silet yang mengiris egoku. Jadi menurut kamu, berselingkuh itu wajar karena aku gila kerja? Tanyaku dengan suara bergetar menahan amarah. Ya wajarlah. Laki-laki itu butuh hiburan. Mbak, di rumah Mbak, dia jadi suami takut istri, karena Mbak yang pegang duit. Di sini dia jadi raja. Saya layani dia lahir batin. Saya kasih dia anak laki-laki yang Mbak nggak bisa kasih. Makanya dia betah di sini. Kamu tahu semua kemewahan ini, rumah ini, susu anakmu itu dibayar pakai uang siapa? Tanyaku, mencoba menyerang balik. Kania mengangkat bahu tak peduli. Ya tahu. Pakai uang Mbak kan? Terus kenapa? Itu kan rezeki suami saya. Mas Arya kerja ngurusin bisnis Mbak. Wajar dong dia dapat gaji? Nah, gajinya itu dia kasih ke saya. Salahnya di mana? Saya kan istrinya juga. Rezeki suami itu rezeki istri. Astagfirullah. Logika macam apa ini? Dia memutarbalikkan fakta seenaknya. Dia menganggap mencuri uang istri pertama untuk membiayai istri kedua adalah hal yang halal. Wanita ini bukan korban. Dia ular berbisa. Arya benar-benar menemukan pasangan yang sepadan busuknya. Kamu nggak punya malu ya, Kania? Desisku. Kamu hidup enak di atas penderitaan sesama wanita. Kamu pakai baju hamil yang dibeli suamiku pakai kartu kreditku. Kamu tinggal di rumah yang aku cicil. Kania berdiri, wajahnya berubah garang. Jangan sok suci deh, Mbak. Mbak itu cuma menang duit doang. Kalau Mas Arya nggak butuh duit Mbak buat modal usaha, dia udah cerain Mbak dari dulu. Dia itu jijik sebenarnya sama Mbak yang mandul. Plah, tanganku bergerak sendiri. Satu tamparan keras mendarat di pipi mulus Kania. Suaranya nyaring sekali di ruang tamu yang sunyi itu. Kania memegang pipinya yang memerah, matanya melotot kaget. Mbak nampar saya? Itu DP, kataku dingin, tanganku masih terasa panas. Sisa cicilannya bakal kamu terima nanti di pengadilan dan di penjara. Aku berdiri, menatapnya dengan pandangan merendahkan yang belum pernah kutunjukkan pada siapapun seumur hidupku. Kamu bilang Arya jijik sama aku? Kita lihat nanti, siapa yang bakal dia pilih saat keran uangnya aku tutup. Kamu pikir Arya cinta sama kamu? Arya itu cuma cinta sama uang, Kania. Dan uangnya ada di aku. Sekarang, aku akan ambil semua fasilitas yang aku kasih. Rumah ini, mobil yang dipakai Arya, semuanya. Kania mulai terlihat goyah. Kata, uang, sepertinya adalah kelemahannya. Mbak nggak bisa gitu. Ini rumah anak saya. Anak kamu, urusan kamu dan bapaknya. Bukan urusanku, balasku kejam. Persiapkan diri kamu. Mulai besok, hidup kalian gak akan sama lagi. Bilang sama Raja MU itu, ratunya sudah bangun dari tidur panjang. Aku berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu tanpa menoleh lagi. Di belakangku, terdengar suara tangisan bayi yang terbangun dan teriakan histeris Kania yang memaki-maki. Aku masuk ke mobil, membanting pintu, dan mengunci diri. Di dalam mobil yang hening, aku tidak menangis. Anehnya, aku merasa lega. Sangat lega.
Rasa sakit hati itu memang masih ada, tapi rasa bingung itu sudah hilang. Sekarang semuanya jelas. Mereka berdua adalah penjahat yang saling melengkapi. Aku menyalakan mesin mobil. Tidak ada lagi keraguan. Tidak ada lagi kata maaf. Misi, taubat, Mas Arya di rumah akan segera berakhir, digantikan dengan neraka dunia yang sesungguhnya. Aku akan pastikan pesta ulang tahun pernikahan kami minggu depan akan menjadi panggung terakhir bagi sandiwara mereka. Panggung yang akan kuruntuhkan sampai rata dengan tanah. Malam ini adalah malam yang seharusnya menjadi puncak kebahagiaan kami. Pesta perayaan ulang tahun pernikahan kami yang kedua. Undangan telah disebar ke 100 orang. Mulai dari kolega bisnisku, teman-teman sosialita ibu, hingga rekan-rekan, kantor, Mas Arya yang ternyata fiktif itu. Aku berdiri di depan cermin besar di kamar hotel tempat acara berlangsung. Gaun satin berwarna merah darah membalut tubuhku dengan sempurna. Merah, warna keberanian. Warna api yang akan membakar habis semua kebohongan malam ini. Aku memoles lipstik merah menyala di bibirku, menutupi pucatnya wajahku yang kurang tidur selama seminggu terakhir, karena sibuk mengumpulkan bukti bersama pengacara dan auditor. Sayang, kamu cantik banget. Suara Mas Arya terdengar dari arah pintu. Dia masuk dengan setelan jas hitam tuxedo yang sangat gagah. Rambutnya disisir klimis ke belakang, wajahnya bersinar, dan senyumnya senyum itu. Senyum yang dulu membuatku jatuh cinta, kini terlihat seperti seringai serigala yang kelaparan. Dia berjalan mendekat, melingkarkan lengannya di pinggangku, lalu mencium pipiku lembut. Malam ini bakal jadi malam yang gak akan kita lupakan seumur hidup. Ra, aku udah siapin pidato spesial buat kamu, bisiknya mesra. Aku menahan gejolak mual di perutku. Iya, Mas. Aku juga punya kejutan spesial buat kamu. Sangat spesial. Mas Arya terkekeh pelan. Oh ya? Wah, jadi nggak sabar. Apa tuh? Jam tangan baru? Atau liburan ke Eropa? Lihat saja nanti. Jawabku singkat sambil melepaskan pelukannya dengan halus. Kami turun ke ballroom hotel bergandengan tangan. Tepuk tangan meriah menyambut kami. Lampu spotlight menyorot kami berdua. Ibu mertuaku duduk di barisan depan dengan kebaya emas yang berkilauan, yang juga dibeli pakai uangku, tersenyum bangga sambil melambai-lambaikan tangan. Teman-temanku, termasuk Laras, duduk di meja bundar di sudut. Laras menatapku dengan tatapan tajam, mengangguk kecil sebagai kode. Semua sudah siap. Acara berlangsung meriah. Ada musik orkestra, ada hidangan mewah, dan ada slideshow foto-foto prewedding kami dulu yang diputar di layar raksasa di panggung. Mas Arya tampak sangat menikmati perannya. Dia menyalami tamu, tertawa renyah, dan memamerkan kemesraan palsu setiap ada kamera yang membidik. Tibalah saatnya sesi pidato suami. Mas Arya naik ke panggung dengan langkah tegap. Dia mengambil mikrofon, lalu menatapku yang duduk di kursi kehormatan di depan panggung. Lampu ruangan diredupkan, hanya satu lampu sorot yang menerangi dirinya. Suasana menjadi hening dan syahdu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukanya dengan suara berwibawa. Malam ini, saya ingin berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengirimkan bidadari tak bersayap dalam hidup saya. Istri saya, Amara. Dia menunjuk ke arahku. Semua tamu bertepuk tangan. Aku tersenyum tipis, sangat tipis. Amara adalah wanita yang luar biasa. Dia sabar, dia pengertian, dan dia adalah pendukung nomor 1 dalam karir saya. Tanpa dia, saya bukan siapa-siapa. Sayang, terima kasih sudah menjadi rumah tempatku pulang. Terima kasih sudah mempercayaiku memimpin keluarga kecil kita. Aku berjanji, di depan kalian semua, aku akan menjaga senyummu sampai maut memisahkan kita. I love you, Amara. Ibu mertuaku terlihat mengusap air mata haru. Beberapa teman wanitaku berbisik iri, duh, so sweet banget si Arya. Mas Arya turun dari panggung untuk menjemputku. Dia mengulurkan tangannya seperti pangeran di dongeng Cinderella. Aku menyambut tangannya, lalu kami naik ke panggung bersama. Dia menyerahkan mikrofon padaku, berharap aku akan membalas dengan kata-kata cinta yang sama manisnya. Aku memegang mikrofon itu erat-erat. Tanganku dingin, tapi hatiku panas membara. Aku menatap ratusan pasang mata yang menatapku penuh kekaguman.
Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi. Terima kasih, Mas Arya. Suaraku terdengar tenang dan jernih melalui pengeras suara. Pidatomu sangat menyentuh. Kamu benar, tanpa aku, kamu bukan siapa-siapa. Mas Arya mengerutkan kening sedikit, bingung dengan pemilihan kataku. Tapi dia tetap tersenyum. Malam ini, sebagai balasan atas cinta luar biasa yang Mas Arya berikan, aku ingin mempersembahkan sebuah video perjalanan cinta kita yang sebenarnya. Video yang menunjukkan betapa kerasnya Mas Arya bekerja demi keluarga ini. Lanjutku. Mas Arya tampak lega. Dia pikir ini video kenangan manis. Dia merangkul pinggangku lagi, menghadap ke layar raksasa. Operator, silakan, perintahku. Layar di belakang kami berkedip. Musik romantis yang mengalun tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan. Lalu, gambar pertama muncul. Bukan foto pernikahan kami, melainkan foto besar selfie Mas Arya dan Kania di tempat tidur. Kania memakai lingerie seksi, dan Mas Arya bertelanjang dada sambil memegang segelas wine. Tanggal foto tertera jelas di pojok kanan bawah, 2 hari sebelum pernikahan kami. Gas! Suara tarikan napas kaget terdengar serentak dari seluruh penjuru ruangan. Ibu mertuaku menjatuhkan gelas minumannya hingga pecah. Mas Arya terlonjak. Wajahnya pucat pasi dalam hitungan detik. Ra? Ini apa? Matikan. Operator, matikan, teriaknya panik. Tapi operator, yang sudah diganti oleh orang suruhan Laras, tidak peduli. Slide berganti. Foto berikutnya, Mas Arya mencium perut hamil Kania di Bali. Foto berikutnya, akta kelahiran anak laki-laki bernama Dava, dengan nama ayah kandung, Arya Wiguna. Foto berikutnya, bukti transfer bank. Deretan angka fantastis dari rekeningku ke rekening Kania, rekening ibu, dan rekening pribadi Arya. Total, 2,8 miliar rupiah. Apa-apaan ini? Matikan sekarang. Mas Arya mencoba berlari ke belakang panggung untuk mencabut kabel, tapi 2 security berbadan besar, yang juga sudah kusewa, menghalanginya. Aku tetap berdiri tegak di tengah panggung, memegang mikrofon. Aku tidak menangis. Aku tersenyum. Senyum kemenangan. Hadirin sekalian, suaraku memecah kehebohan. Laki-laki di samping saya ini, yang kalian kenal sebagai suami idaman, suami soleh, dan pebisnis sukses hanyalah seorang penipu. Mas Arya berbalik menatapku dengan mata melotot nyaris keluar. Urat lehernya menonjol. Topeng malaikatnya hancur berkeping-keping, digantikan wajah setan yang sebenarnya. Diam kamu Amara. Bentaknya kasar, suaranya menggelegar tanpa mik. Aku mengabaikannya. Aku menatap ibu mertuaku yang kini gemetar hebat di kursinya. Ibu, maaf kalau saya lancang. Tapi selama ini, uang bulanan ibu, cicilan rumah ibu, dan biaya umroh ibu bulan lalu, itu semua uang saya. Anak kebanggaan ibu ini tidak punya pekerjaan. Kantornya fiktif. Dia cuma benalu yang hidup dari memanipulasi saya. Ibu mertuaku memegang dadanya, lalu ambruk pingsan. Suasana ballroom menjadi kacau balau. Tamu-tamu mulai berbisik, memotret layar, dan menatap jijik ke arah Arya. Dan untuk kamu, Mas Arya, aku berbalik menghadapnya. Hadiah ulang tahun pernikahan dariku adalah ini. Aku mengeluarkan amplop coklat dari dalam tasku, dan melemparkannya ke wajahnya. Kertas-kertas berhamburan keluar. Surat gugatan cerai. Dan surat laporan kepolisian atas tindak pidana penggelapan dana dan penipuan. Kamu wanita gila. Mas Arya maju hendak menamparku. Tangannya melayang di udara. Tapi sebelum tangan kotor itu menyentuh pipiku, seorang polisi berpakaian preman naik ke panggung dan menangkap tangannya, memuntir ke belakang hingga Mas Arya menjerit kesakitan. Saudara Arya Wiguna, Anda kami tangkap atas dugaan penipuan dan penggelapan dana sesuai laporan Saudari Amara. Anda punya hak untuk diam. Borgol besi berbunyi klik, mengunci kedua tangan Mas Arya di belakang punggung. Suara itu adalah musik terindah yang pernah kudengar malam ini. Kekacauan di ballroom hotel itu terasa seperti mimpi buruk yang menjadi nyata bagi Mas Arya. Tapi bagiku, itu adalah fajar kebebasan. Saat polisi menyeret Mas Arya turun dari panggung, dia meronta-ronta seperti binatang liar yang terperangkap. Jas mahalnya kini kusut, dasi kupu-kupunya miring,
dan wajah tampannya berubah merah padam penuh amarah. Dia tidak lagi memohon, tidak lagi bersujud, dan tidak lagi menangis buaya. Topengnya sudah tidak berguna, jadi dia menunjukkan wajah aslinya. Amarah. Dasar istri durhaka, teriaknya sambil meronta dari pegangan polisi. Gue bunuh lo, gue hancurin hidup lo pikir lo siapa berani laporin suami sendiri? Gue suamimu, bangsat. Kata-kata kasar itu meluncur deras dari mulutnya. Para tamu yang masih syok menatap ngeri. Ibu-ibu sosialita menutup mulut mereka. Tidak percaya bahwa Mas Arya yang lembut bisa berteriak sekasar itu. Aku turun dari panggung dengan langkah anggun, mendekatinya yang sedang ditahan polisi di dekat pintu keluar. Aku menatap matanya yang nyalang penuh kebencian. Tidak ada setitik pun rasa cinta di sana. Ternyata benar kata Kania, dia tidak pernah mencintaiku. Dia hanya mencintai kenyamanan yang kuberikan. Mas, panggilku tenang. Simpan tenagamu. Kamu butuh itu buat jelasin ke Kania kenapa susu anaknya nggak bakal kebeli lagi mulai besok. Jangan bawa-bawa anak gue. Semburnya, meludah ke arah kakiku. Lo itu mandul. Lo iri sama Kania karena dia bisa kasih gue keturunan. Lo cuma perempuan karir yang gila harta. Lo nggak pantas jadi istri. Aku tersenyum miris. Aku memang gila harta, Mas. Harta yang aku kumpulkan sendiri dengan keringatku, yang kamu curi buat kasih makan egomu. Selamat menikmati sel barumu. Semoga di sana kamu bisa jadi aktor drama lagi buat teman-teman satu selmu. Polisi menyeretnya keluar menuju mobil patroli yang sudah menyalakan sirene di lobi hotel. Cahaya biru merah dari lampu rotari memantul di dinding kaca lobi, menjadi penutup dramatis dari pesta ulang tahun pernikahan kami yang gagal total. Ibu mertuaku siuman tak lama kemudian, tapi begitu sadar, dia langsung menangis histeris memanggil nama anaknya. Dia mencoba mendatangiku, memohon agar aku mencabut laporan. Amara, tolong nak, jangan penjarakan suamimu, kasihan karirnya, kasihan ibu. Ratapnya sambil memegang ujung gaunku. Aku melepaskan pegangan tangannya pelan. Maaf, Bu. Karir Mas Arya tidak pernah ada. Dan soal kasihan, ibu harusnya kasihan sama saya yang dibodohi bertahun-tahun. Mulai hari ini, urusan saya dengan keluarga ini selesai. Aku berjalan keluar hotel, meninggalkan kerumunan orang yang masih bergunjing. Laras sudah menungguku di mobil. Dia memelukku erat begitu aku masuk. Gila lo, Ra. Keren banget. Sumpah, gue merinding, kata Laras sambil menyodorkan tisu. Aku tidak mengambil tisu itu. Aku menyandarkan kepala di jok mobil dan membuang napas panjang. Ayo pulang, Ras. Aku capek. 3 bulan kemudian. Suasana di Pengadilan Agama Jakarta Selatan cukup ramai pagi ini. Aku baru saja keluar dari ruang sidang dengan membawa selembar akta cerai. Prosesnya cepat karena Mas Arya sedang ditahan dan bukti perselingkuhannya sangat valid, sehingga hakim tidak butuh waktu lama untuk memutus ikatan pernikahan kami. Aku berjalan menuju parkiran, menikmati sinar matahari pagi yang terasa hangat di kulit. Sudah 3 bulan sejak malam itu. Hidupku berubah 180 derajat. Awalnya berat. Menghadapi pemeriksaan polisi sebagai saksi pelapor, menghadapi cibiran tetangga, dan menghadapi rasa sepi di rumah besar yang kini benar-benar kosong. Mas Arya divonis 4 tahun penjara atas penggelapan dana dan pemalsuan dokumen perusahaan. Ternyata bukan cuma uangku yang dia makan, dia juga menipu beberapa investor kecil lain dengan skema Ponzi bodongnya. Bagaimana dengan Kania? Seminggu setelah Arya ditangkap, Kania datang ke butikku. Penampilannya kacau. Tidak ada lagi daster mewah atau wajah angkuh. Dia menggendong anaknya sambil menangis, memohon bantuan karena rumah di klaster cendana disita bank, karena cicilannya macet total setelah Arya dipenjara dan asetnya dibekukan. Mbak Amara, tolong saya. Dava sakit. Saya nggak punya uang buat ke dokter. Mas Arya nggak bisa dihubungin. Rengeknya di depan pintu butik. Aku menatapnya datar. Rasa ibaku sudah mati untuk wanita yang pernah menghinaku mandul. Kamu punya tangan, punya kaki, Kania. Kamu masih muda. Bekerjalah. Jadilah ibu yang bermartabat buat anakmu, jangan cuma mengandalkan laki-laki orang. Jawabku tegas. Aku memberinya uang 500.000 rupiah,
Bukan karena kasihan padanya, tapi demi bayi tidak berdosa yang ada di gendongannya. Ini terakhir kali aku kasih uang. Pakai buat ke puskesmas. Jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Kania pergi dengan kepala tertunduk malu. Sejak saat itu, aku tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Mungkin dia pulang kampung, atau mungkin dia mencari mangsa baru. Bukan urusanku lagi. Kini, aku duduk di sebuah kafe kecil di seberang pengadilan, memesan cappuccino hangat. Aku melihat jari manisku. Tidak ada lagi cincin emas putih bertahtakan berlian di sana. Cincin itu sudah kujual, dan uangnya kusumbangkan ke panti asuhan yatim piatu. Rasanya aneh menjadi janda di usia muda. Tapi aneh yang melegakan. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi pura-pura bahagia di media sosial. Tidak ada lagi suami yang harus dilayani seperti raja padahal berhati penjahat. Ponselku berdering. Laras menelepon. Halo, janda kembang. Gimana? Udah resmi? Sapa Laras ceria. Aku tertawa kecil. Udah, Ras. Resmi ketuk palu. Alhamdulillah. Nanti malam kita rayain ya. Karaokean sampai pagi. Boleh. Tapi aku yang traktir ya. Kali ini pakai uangku buat kesenanganku sendiri, bukan buat bayarin pelakor, candaku. Kami tertawa bersama. Aku menyesap kopiku pelan-pelan. Pahit, tapi ada rasa manis di ujungnya. Seperti hidupku sekarang. Luka pengkhianatan Mas Arya mungkin akan membekas selamanya, membuatku sulit untuk percaya pada laki-laki lagi di masa depan. Tapi luka itu juga yang mengajarkanku bahwa aku kuat. Aku bisa berdiri di atas kakiku sendiri. Aku bisa melawan. Aku amarah. Dan aku telah merebut kembali hidupku dari tangan-tangan yang salah. Di luar kaca jendela kafe, langit Jakarta begitu biru. Aku tersenyum pada bayanganku di kaca. Selamat datang kembali, Amara, bisikku pelan.